قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du, yang kami hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Grabakan dan cabang Aisyah Grabakan beserta seluruh jajarannya, takmir masjid dan Ketua Majelis Tabligh Bapak Adi Mulyo beserta dengan rombongan yang kami hormati. Alhamdulillah, pada malam hari ini meskipun cuaca hujan di daerah Grabakan, alhamdulillah kita masih semangat untuk mengadakan kajian pada malam hari ini. Bapak sekalian, kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan karunia hidayah iman kepada kita. Mudah-mudahan akhir kehidupan kita husnul khotimah. Amin. Juga senantiasa bersolawat kepada Rasulullah SAW yang telah membawa risalah Islamiyah kepada kita. Pada malam hari ini kita ngaji Al-Quran, yaitu surat As-Saff ayat 14. Yang punya HP yang ada Al-Qurannya dilihat surat As-Saff ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa bin Maryama lil hawariyin man ansari ilallah qala al hawariyuna nahnu ansarullah fa amanat ta'ifatun min bani Israila wa kafarat ta'ifah fa ayatna ladina amanu ala aduwihim fa asbahu dhahirin. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penolong-penolong agama Allah, sebagaimana Isa putra Maryam telah berkata kepada pengikut-pengikutnya yang setia, siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah? Pengikut-pengikutnya yang setia berkata, kamilah penolong-penolong agama Allah. Lalu segolongan dari Bani Israel beriman dan segolongan yang lain kafir. Lalu kami berikan kekuatan kepada orang-orang yang beriman terhadap musuh-musuh mereka, sehingga mereka menjadi orang-orang yang menang. Ini temanya adalah penolong-penolong agama Allah, di mana di dalam surat As-Saff ayat 14 ini Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penolong-penolong agama Allah. Ayat ini ditujukan khusus kepada orang yang beriman. Mukhatabnya yang dituju adalah khusus orang-orang yang beriman. Di dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat yang ditujukan kepada semua manusia, ya ayuhan nas. Tapi juga ada yang ditujukan khusus kepada orang yang beriman. Karena Al-Quran itu adalah petunjuk bagi semua manusia. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran, hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia.
wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan penjelasan tentang petunjuk dan sebagai pembeda. Maka Al-Quran itu adalah kitab petunjuk bagi semua manusia. Ketika Rasulullah dakwah kepada orang-orang Quraisy, mereka itu adalah orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Jadi yang dimaksud dengan manusia yaitu semua manusia, baik itu beriman atau tidak beriman. Contohnya adalah ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan menciptakan orang-orang sebelum kamu, la'allakum tuflihun, agar kamu beruntung. Ya ayyuhan nas ditujukan kepada manusia untuk bertauhid, beriman kepada Allah. Ya, karena manusia di sini bisa juga orang yang belum beriman. Karena itu maka panggilannya adalah untuk menyembah kepada Allah. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah. Ini contohnya, ya. Masih banyak seperti ya ayyuhan nasu, ya. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Wahai manusia, makanlah, ya, apa yang ada di muka bumi yang baik dan yang halal dan yang baik. Jadi ini panduan yang ditujukan kepada semua manusia. Tapi juga ada khusus kepada orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya. Seperti tadi surat Ali Imran yang saya bacakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Nah, di dalam surat As-Saff ayat 14 ini Allah khusus ditujukan kepada orang-orang yang beriman, memerintahkan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, ya, kunu ansarullah, ya, jadilah kamu penolong-penolong agama Allah. Ya. Jadi Allah memerintahkan khusus kepada orang-orang yang beriman agar supaya menjadi penolong-penolong agama Allah. Yang dimaksud dengan penolong-penolong agama Allah di dalam tafsir Kemenak, yaitu Allah memerintahkan kepada orang yang beriman, ya, khusus beriman, untuk menjadi penolong-penolong agama Allah, menegakkan kalimat Allah, ya, meninggikan kalimat Allah, menyiarkan agama Allah, ya. Itu yang dimaksud dengan penolong-penolong agama Allah, ya. Dengan apa? Yaitu dengan iman dan dengan usaha yang sungguh-sungguh atau berjihad. Ada omongan kadang-kadang Allah tidak perlu dibela, ya. Kita diperintahkan oleh Allah bukan menolong Allah, tapi adalah menolong agama Allah, yaitu menegakkan agama Allah, meninggikan kalimat Allah, ya. Nah, ini adalah perintah, ya. Kewajiban bagi masing-masing orang mukmin untuk melaksanakan, yaitu menolong agama Allah dengan beriman dan berjihad. Ada perintah-perintah Allah, ya, yang ditujukan kepada orang-orang yang beriman, yang itu adalah sudah diatur waktunya. Seperti umpamanya perintah puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam
kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudah, yaitu puasa diwajibkan pada hari-hari tertentu, yaitu di bulan Ramadan. Kemudian dijelaskan di dalam hadis-hadis tentang pelaksanaan puasa selama 1 bulan di bulan Ramadan. Baru kemudian itu perintah yang harus dilaksanakan. Maka kemudian Allah mengatur, memberikan rukhsah bagi yang tidak mampu untuk melaksanakan puasa, baik karena sakit ya dengan mengqadha, ataupun karena perjalanan ya dengan mengqadha, ataupun dengan membayar fidyah bagi yang sudah tidak mampu untuk melaksanakan puasa. Tetapi ada perintah-perintah yang itu Allah memerintahkan sebanyak-banyaknya ya. Seperti perintah untuk berzikir kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Ya. Wahai orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, ya, wahai orang-orang yang beriman, udzkurullaha dzikran katsira. Berzikirlah kamu kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Dan bertasbihlah di waktu pagi dan petang ya. Jadi perintah berzikir kepada Allah itu diperintahkan sebanyak-banyaknya, sedangkan perintah bertasbih di waktu pagi dan petang ya. Maka semakin banyak kita mengingat Allah, berzikir kepada Allah, maka kualitas iman kita semakin baik, karena di situ sebanyak-banyaknya ya. Masing-masing individu ya masing-masing diperintahkan berzikir, cuman ada yang sedikit, ada yang cukup banyak, ada yang banyak. Itu tergantung masing-masing keimanannya. Wa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun ya. Apabila telah selesai menunaikan sholat Jumat, maka bertebaran kamu di muka bumi dan ingatlah Allah dengan sebanyak-banyaknya agar supaya kalian beruntung. Nah, jadi semakin kita banyak berzikir kepada Allah, alladzina yadhkuruna wa qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh ya. Orang yang mengingat Allah dengan berdiri, berbaring, duduk ya. Nah, itu adalah orang-orang yang ulul albab. Maka karena perintahnya sebanyak-banyaknya, maka tergantung pada kemampuan kita masing-masing, semakin banyak berzikir kepada Allah. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Dan bertasbihlah kamu di waktu pagi dan petang. Jadi kalau bertasbih diperintahkan di waktu pagi dan petang. Bapak dan Ibu, semua makhluk-makhluk Allah itu senantiasa bertasbih. Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wal azizul hakim. Telah bertasbih apa yang ada di langit dan di bumi. Jadi semua benda-benda ya, makhluk-makhluk yang ada di bumi ya, baik itu tumbuh-tumbuhan, binatang, kemudian benda-benda, gunung-gunung, semua itu bertasbih kepada Allah. Yusabbahalillahi, telah bertasbih. Kemudian di dalam ayat yang lain, yusabbihulillahi ma fis samawati wa ma fil ardh ya. Telah sedang bertasbih. Jadi terus-menerus bertasbih. Apa makhluk yang ada di bumi, di langit ya, tumbuh-tumbuhan, kemudian binatang, semua bertasbih. Kita tidak mengetahui tasbihnya. Nah, ketika Nabi Yunus ya, diuji oleh Allah, kemudian dimasukkan ke dalam mulut ikan ya, maka di laut beliau mendengar Allah memberikan kemampuan beliau untuk bisa mendengarkan tasbihnya ikan-ikan yang ada di laut ya.
mendengar tasbihnya ikan-ikan yang ada di laut, semua bertasbih ketika Nabi Yunus berada di perut ikan. Maka kemudian juga Nabi Yunus juga kemudian bertasbih kepada Allah terus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Terus menerus bertauhid, la ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maha suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Terus menerus ya, sampai kemudian Allah menyelamatkan Yunus ya dari perut ikan. Maka kita ya, orang mukmin diperintahkan untuk bertasbih setiap pagi dan petang ya, tasbih ya. Bisa subhanallah ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ada 4 kalimat ya yang paling disukai oleh Allah. Subhanallah tasbih, walhamdulillah segala puji bagi Allah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah tauhid, wallahu akbar dan takbir. Nah, inilah 4 kalimat yang bisa kita lantunkan terus untuk bertasbih setiap pagi dan petang. Subhanallah atau dilanjutkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Karena perintahnya wasabbihuhu bukratan wa asila. Bertasbihlah kamu di waktu pagi dan petang. Ya. Rasulullah mengajarkan subhanallah adada khalqi, subhanallah ridho nafsi, subhanallah zinata arsi, subhanallah midada kalimatihi, walhamdulillahi mislu dalika. Ya. Ini tasbih yang ngeringkes. Subhanallah adada khalqi, ya Allah bertasbih sebanyak ya, bilangan makhluknya. Makhluk Allah ini hampir 10 miliar ya. Subhanallah adada khalqi, subhanallah ridhoan nafsi, sebanyak keridhoan Allah kenal diri ya. Subhanallah zinata arsi, seluas arsnya. Subhanallah midada kalimati, sebanyak bilangan kalimat-kalimat Allah. Walhamdulillahi mislu dzalika. Ya, ini perintah. Maka bagaimana kita menjadi penolong-penolong agama Allah? Tadi kunu ansarullah, jadilah kamu sebagai penolong-penolong agama Allah ya, yaitu dengan beriman dan berjihad. Maka kemudian di dalam surat Shaf ayat atasnya yaitu ayat 11, Allah Subhanahu wa taala memberikan panduan. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaghfir lakum dzunubakum wa yadkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Wa masakinat thayyibatan fi jannati adn dalikal fawzul adzim wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Surat As-Shaf ayat 11 sampai dengan 13 ya. Baru kemudian tadi akan ayat 14 diperintahkan untuk menjadi penolong-penolong agama Allah. Maka di dalam surat As-Shaf ayat 11 Allah Subhanahu wa taala berfirman khusus kepada orang yang beriman. Ya, mukhatabnya hanya kepada orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, ya. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Ya. Jadi ini merupakan petunjuk dari Allah khusus kepada orang yang beriman. Ya. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Maukah kamu saya tunjukkan ya, perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari siksa api neraka. Ya, jadi orang-orang Arab ya, orang-orang suku Quraisy itu adalah senantiasa berdagang. Li ila fi Quraisyin ila fihim rihlatas sita'i washaif. Ya, selalu berdagang baik di musim
panas maupun di musim dingin. Ya. Jadi senantiasa berdagang sampai ke Sam, membawa perdagangan. Maka Allah di dalam surat As-Saff ini menyebutkan tijarah, perdagangan. Demikian juga dalam surat Al-Jumu'ah juga ada tijarah. Wa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkuru katsiran la'allakum tuflihun. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan fadhu ilaiha wa tarakuka qa'ima qul ma inda wa khairu minal lahwi wa min tijarah wa huwa khairur raziqin. Jadi tijarah, perdagangan. Ya karena memang tradisi umatnya Rasulullah, yaitu suku Quraisy ya, yang dihadapi oleh Rasulullah, di mana Rasulullah berasal dari suku Quraisy ya. Dakwah Rasulullah kepada semua umat manusia ya. Bukan kepada suku Quraisy saja, bangsa Arab saja, tapi semua. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau Muhammad kecuali membawa rahmat bagi seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basiron wa nadhira. Dan tidaklah kami utus engkau Muhammad kecuali kafatan linnas, seluruh manusia ya, di muka bumi, dengan membawa dua kabar, yaitu basiron wa nadhira. Basir memberikan kabar gembira kepada siapa? Kepada orang yang mempercayai, mengimani ajaran tauhid yang dibawa Rasulullah, kemudian menjalankan syariatnya. Ini Allah memberikan kabar gembira yang disampaikan kepada Rasulullah SAW. Innalladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka itu adalah surga Firdaus sebagai tempat kembali. Jadi Allah memberikan kabar gembira melalui Rasulullah bagi orang-orang yang mau menerima ajaran tauhid yang dibawa Rasulullah, kemudian mengimani dan mengamalkan risalah tauhidnya, ajaran agamanya, maka Allah memberikan kabar gembira melalui Rasulullah, basiron, yaitu akan diberikan tempat kembali yang sebaik-baiknya yang kita sebut dengan surga. Sebaliknya, bagi orang yang ingkar, tidak mau mengimani, tidak mau mengakui ajaran tauhid adinul Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW, kemudian tidak mengamalkan syariatnya, maka nadhiron, Allah melalui Rasulullah ya menyampaikan kabar yang menakutkan, nadhiron. Innalladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim naro. Sesungguhnya orang-orang yang ingkar terhadap ayat kami, maka pasti akan kami masukkan ke dalam neraka. Inna wala yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janjinya. Bagi orang-orang yang beriman, beramal soleh, menerima ajaran risalah Islam yang dibawa oleh Rasulullah, kemudian melaksanakan ajarannya dalam bentuk amal soleh ya, maka Rasulullah memberikan kabar gembira, Allah memberikan kabar gembira, nanti akan diberikan tempat kembali yang sebaik-baiknya. Tetapi sebaliknya, bagi yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka Allah akan memberikan tempat kembali yang sejelek-jeleknya. Karena itu maka risalah yang diwali Rasulullah adalah untuk semua manusia. Tetapi tradisi ya yang dipahami oleh suku Quraisy, yaitu tradisi tijarah, perdagangan. Karena itu maka Allah memberikan tuntunan kepada kita, ada perdagangan yang menyelamatkan kita dari siksa api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Ya ini, jadi ini menolong Allah tadi dengan beriman dan berjihad fisabilillah. Maka wahai orang yang beriman, maukah aku tunjukkan kepada kalian perdagangan, perniagaan yang bisa menyelamatkan kamu dari siksa api neraka? Apa perdagangan yang bisa menyelamatkan kita dari siksa api neraka?
yaitu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Ini. Jadi tadi beriman dengan jihad ya dalam tafsir Kemenak tentang ayat 14 tadi, maka kemudian di dalam ayat 11 Allah menunjukkan kepada kita satu perniagaan, satu perdagangan yang bisa menyelamatkan kita dari siksa api neraka, yaitu tu'minuna billahi wa rasulihi, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ini landasannya ya. Innad dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang paling benar di sisi Allah adalah agama Islam, yaitu risalah tauhid yang dibawa oleh Rasulullah SAW, melanjutkan risalah tauhid yang dibawa oleh para nabi dan rasul, dan Rasulullah sebagai nabi dan rasul yang terakhir. Maka Muhammadun aba ahadim mirijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad itu adalah penutup para nabi dan rasul. Nah, ini risalah tauhid. Karena itu maka ditegaskan innad dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang paling benar adalah agama Islam, yaitu risalah tauhid yang dibawa oleh Rasulullah sebagai nabi akhir zaman, yang risalahnya, ajarannya diperuntukkan kepada semua umat manusia. Kemudian wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa wa may yabtaghi yang memeluk agama selain agama Islam, fala yuqbala minhu, tidak akan diterima kebaikan-kebaikannya, amal-amalnya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan besok di akhir ya hari kiamat termasuk golongan orang-orang yang merugi. Alhamdulillah, kenikmatan kita ya sebagai orang mukmin, orang muslim ya, yang alhamdulillah kita menerima ajaran tauhid yang dibawa oleh Rasulullah, mengimani dan melaksanakan risalah ajarannya. Kita menjadi seorang muslim. Karena itu maka Allah mewanti-wanti kita, ya ayyuhalladzina amanu taqwa haqqa tuqatih, bertakwalah kamu wahai orang-orang mukmin dengan sebenar-benarnya, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Mati itu adalah hak prerogatif Allah. Kita tidak tahu kapan mati ya. Mungkin ada para dokter atau para ahli kesehatan yang bisa memprediksi seseorang, wah ini dengan kerusakan organ-organnya ini sudah tidak lama lagi paling bisa. Tetapi hakikat kematian itu adalah hanya Allah yang tahu. Karena bisa jadi prediksi itu dalam hal-hal tertentu, ada orang yang sudah divonis meninggal, ternyata Allah belum memanggilnya, ternyata sehat, dan itu sering terjadi ya. Karena itu maka hakikat kematian itu hanya Allah yang tahu kapan datangnya. Tetapi kita diwanti-wanti jangan sampai ketika Allah memanggil iman kita lepaskan, naudzubillah ya. Artinya adalah Islam, Islam ini kita pertahankan terus setiap detik sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hal adullukum ala tijaratin tunjikum min tu'minuna billah wa rasulihi. Jadi beriman kepada Allah dan Rasulnya ya, karena kita bersahadah sebagai rukun Islam yang pertama adalah syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang disembah ya, kecuali Allah ya. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan saya bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Artinya adalah utusan Allah untuk menyampaikan ajaran tauhid, sehingga ajaran yang dibawa kita imani dan kita laksanakan. Maka bagian dari rukun iman percaya kepada Allah, percaya kepada utusan-utusan Allah ya, para nabi dan rasul yang disebutkan dalam Al-Qur'an ya, malaikat Allah, kitab-kitab Allah, kemudian percaya kepada hari akhir, adanya hari kebangkitan, dan kepada takdir ya, qada qadar Allah Subhanahu wa taala.
Bapak dan Ibu yang kami hormati, ya. Kemudian Allah memberikan arahan kepada kita, ya, agar supaya menjadi penolong-penolong Allah dengan Allah menunjukkan hal adulukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, dan engkau berjihad, ya, fi sabilillah, ke jalan Allah, bi amwalikum wa anfusikum, yaitu dengan harta dan diri kalian. Kalau Allah memerintahkan sesuatu, baik itu perintah, maka pasti dipastikan, ya, kita mampu untuk melaksanakan perintah itu, ya. Kecuali dalam hal tertentu ada yang disebut dengan rukhsah. Kalau Allah memerintahkan pada kita untuk menjadi penolong-penolong agama Allah dalam rangka meninggikan agama Allah, dengan apa? Yaitu dengan harta benda dan dengan diri, ya. Dengan diri kita, tenaga kita, kemudian pikiran kita, ya. Ini alhamdulillah luar biasa teman-teman majelis tabligh sebagai penolong-penolong agama Allah keliling, ya, keliling di cabang-cabang, ya, untuk mengadakan kajian-kajian dengan cabang. Ini adalah bagian dari menolong agama Allah. Siapapun bisa, ya, karena dengan harta, dengan jiwa, ya, dengan tenaga, dengan pikiran, dengan harta, masing-masing punya kesempatan, ya, karena ini perintah itu harus dilaksanakan. Terserah, karena semuanya itu adalah catatan. Ada orang yang menjadi penolong Allah 1%, ada yang 5%, ada yang 10%, ada yang terus sampai lebih dari 50%. Maka semakin tinggi kita menjadi penolong agama Allah, maka catatan kebaikan di hadapan Allah akan semakin baik, ya. Jadi kita diperintahkan, aplikasinya terserah pada kemampuan kita, keimanan kita. Ada yang punya kemampuan tenaganya digunakan untuk menebar kebaikan, ya. Di mana? Di tingkat RT, di masjid, di mana-mana, di organisasi, semua bisa. Karena itu maka yang menjadi landasan kita itu adalah karena menjadi penolong agama Allah itu disimpulkan dua, yaitu amar ma'ruf dan nahi mungkar. Karena itulah maka surat Ali Imran, wal takum minkum ummatun yatu'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Jadilah kamu umat, sekelompok golongan manusia, wal takum min ummatun yatu'una ilal khair, yang senantiasa mengajak kepada kebaikan. Yat'una lahu wal takum minkum ummatun yat'una lahu wa ya'muruna bil ma'ruf, yang senantiasa memerintahkan perbuatan ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, mencegah kemungkaran, wa ulaika humul muflihun, dan itulah golongan yang beruntung. Jadi golongan yang beruntung senantiasa amar ma'ruf nahi mungkar. Mengapa? Ketika seseorang itu mengajak-ajak dalam rangka meninggikan agama Allah, menolong agama Allah, mengajak kebaikan pada orang lain, maka pada hakikatnya dia mengajak kepada dirinya sendiri, ya. Jadi ketika kita mengajak kepada orang lain, pada hakikatnya itu mengajak kepada diri kita sendiri, ya. Karena tidak mungkin kita mengajak seseorang untuk melaksanakan sholat berjamaah umpamanya, kita ajak-ajak, ayo kita ke masjid sholat, tapi kita sendiri tidak ke masjid, ya, pasti akan dicemooh. Kamu sendiri tidak ke masjid, kau ngajak ke masjid. Bahkan seorang bapak bisa jadi kalau menyuruh anaknya ke masjid, kalau tidak ke masjid, bisa jadi anaknya juga ngiling, no, bapak sendiri tidak ke masjid, no. Nah itu maka ketika kita mengajak, ayo nak ke masjid, ya, sholat jamaah, maka sebetulnya kita mengajak pada diri kita sendiri untuk ke masjid, ya. Itu satu. Kemudian ketika kita
mengajak amar ma'ruf atau mencegah kemungkaran, ya, nahi mungkar. Maka ketika orang yang kita ajak ini melakukan kebaikan, maka kebaikan itu, ya, juga pahalanya kepada kita, ya. Tetapi orang yang melakukan kebaikan itu tidak dikurangi kebaikannya, ya. Jadi ketika kita mengajak kebaikan, orang itu berbuat baik, orang yang berbuat baik juga mendapatkan kebaikan, catatan kebaikan, maka kita yang mengajak orang itu juga mendapatkan catatan kebaikan. Ini yang disebut dengan amar ma'ruf nahi mungkar, karena itu adalah bagian dari Ansarullah, itu adalah dengan amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu kunu Ansarullah, ya tadi, ya, kemudian yaitu Allah menunjukkan kepada kita satu perdagangan yang bisa menyelamatkan diri kita dari siksa api neraka, yaitu tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya, di sini itu lebih baik kalau kamu mengetahui, ya, betapa banyaknya kebaikan-kebaikan di dalam taat kepada Allah dan Rasul, di mana Allah memberikan jaminan, yaitu Rasulullah memberikan kabar gembira, Allah memberikan kabar gembira melalui Rasulullah, ya, basiron, yaitu bagi orang-orang yang senantiasa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, dan senantiasa beriman dan beramal soleh. Maka itu yaitu agar supaya senantiasa mengajak kepada kebaikan. Kemudian dalikum indah yaghfir lakum dunubakum. Nah ini, wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Orang yang senantiasa menjadi penolong agama Allah dengan senantiasa beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan senantiasa bersungguh-sungguh di dalam meninggikan agama Allah, ya, melalui hartanya, melalui kemampuannya, melalui tenaganya, ya, melalui pikirannya, karena masing-masing orang diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka apa balasannya? Yaitu yaghfir lakum dunubakum. Allah akan mengampuni segala dosa-dosamu. Wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan akan memasukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, ya. Inna wala yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janjinya, karena di dalam surat As-Saff ini ayat 12-nya, yaitu yaghfir lakum dunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakinat thayyibatan fi jannati adn, ya. Dan, ya, masakin, ya, tempat-tempat tinggal, ya, wa masakinat thayyibatan, yang baik di jannati adn, di surga Aden, ya, nama surga Aden. Jadi di samping diampuni segala dosa-dosanya, ya, dimasukkan ke dalam surga, yaitu sebagai tempat tinggal yang sebaik-baiknya. Wa masakinat thayyiban fi jannah dalikal fawzul adzim. Itulah yang keberuntungan yang agung, ya. Jadi kalau kita menjadi Ansarullah dengan kemampuan yang ada pada kita, ya, untuk meninggikan agama Allah, dan itu masing-masing bisa, maka Allah menjanjikan akan mengampuni dosa-dosa kita dan memasukkan ke dalam surga, dan itu adalah keberuntungan yang besar. Jadi tidak ada keberuntungan bagi orang mukmin kecuali nanti adalah dimasukkan ke dalam surga. Di dalam ayat yang lain, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah ashabul jannati humul faizun. Tidak sama penghuni surga dan penghuni neraka. Ashabul jannati humul faizun. Penghuni surga itulah orang-orang yang beruntung, ya. Karena itulah maka ini kita laksanakan perintah Allah, ya, untuk menjadi penolong agama Allah, meninggikan agama Allah, ya, dengan
segala yang kita bisa lakukan dengan tenaga, dengan pikiran, dengan harta, ya. Tergantung pada semakin banyak kita menolong kepada agama Allah, maka catatan kebaikan kita akan semakin banyak. Kemudian dalika wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallahi wa fathun qarib. Ya. Dan wa ukhra tuhibbunaha, dan ada yang kamu sukai lagi, yaitu dari menolong Ansarullah ini menjadi wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallahi, yaitu pertolongan dari Allah. Ya. Jadi Al-Quran itu tidak hanya berupa ayat-ayat tentang keimanan yang mengajak manusia untuk beriman kepada Allah, tapi juga ada tentang samping hukum-hukum, ya, juga masalah kisah-kisah, ya, kisah-kisah dari para nabi dan rasul dan umat-umat yang terdahulu. Ini ada dalam Al-Quran. Betapa Al-Quran memaparkan kisah-kisah tentang hamba-hamba Allah yang menjadi penolong-penolong agama Allah, kemudian ketika dalam keadaan yang terdesak, Allah akan memberikan pertolongan. Ada kisah Nabi Ibrahim, ya, ketika menghancurkan patung-patung, kemudian dibakar oleh kaumnya yang tidak ingkar kepada Allah. Maka ketika dibakar, Allah memberikan pertolongan. Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, kamu itu makhlukku, sifatmu panas. Nuri ya naru kuni bardan, jadilah kamu dingin, ya, karena semua makhluk Allah, ya, perintah Allah dilaksanakan. Wassalaman ala Ibrahim, dan selamatkanlah Ibrahim. Maka gejolak apinya masih bergejolak terus menerus, dibakar, tapi tidak panas karena panasnya sudah diganti oleh dingin oleh Allah. Itu cara Allah menyelamatkan. Nah, Nabi Musa dengan orang Bani Israel ketika sudah terdesak di pinggir laut, sementara di depannya itu adalah Fir'aun dan bala tentaranya mengejar, maka Allah memberikan pertolongan. Pukul tongkatmu, wahai Musa. Maka ketika dipukul, maka kemudian laut itu terbelah, dan Nabi Musa dan orang-orang Bani Israel kemudian dapat menyeberangi keluar dari Mesir menuju ke Sinai dengan selamat. Dan kemudian ketika dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya di tengah laut, maka kemudian Allah menutup kembali laut itu dan mereka semua tenggelam. Mungkin kita berpandangan, oh itu kan Nabi, Rasul, orang-orang yang istimewa. Maka Allah memberikan contoh, Al-Quran memberikan contoh orang-orang biasa, beberapa pemuda, ya, beberapa pemuda yang kemudian mempertahankan keimanannya, ya. Raja yang kejam menyuruh untuk menyembah kepada patung, ya, menyembah tidak kepada Allah. Maka beberapa pemuda ini masih tetap meneguhkan pendiriannya, ya, imannya untuk hanya menyembah kepada Allah. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, dia dikejar-kejar oleh raja dan kemudian bersembunyi di suatu gua. Allah memberikan pertolongan indah sekali, ya. Jadi beberapa pemuda ini ditidurkan oleh Allah selama 309 tahun. Mereka menyangka, ya, kita tidur hanya paling 1 hari, tetapi Allah memberikan pertolongan dengan ditidurkan, subhanallah, 309 tahun. Ini adalah kekuasaan Allah. Jadi pertolongan Allah itu akan datang kepada siapa saja yang mau menjadi penolong Ansarullah, ya, sudah pasti, ya, wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallah wa fathun qarib, dan kemenangan yang dekat. Inilah yang kita gunakan untuk menutup pidato kita, yaitu dengan nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin.
Kemudian Allah memberikan kabar gembira, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang mukmin. Ya, ini wabasyiril mukminin. Maka itulah jadi kita senantiasa menjadi penolong-penolong agama Allah, ya. Sehingga dengan demikian maka Allah akan memberikan pertolongan kepada kita, memasukkan kepada kita, ya, menjadi tempat kembali yang seindah-indahnya. Kemudian juga kemudian kita akan diberikan kemenangan. Nasrun min wa fathun qarib, kemenangan yang dekat, wabasyiril mukminin. Nah, ini di dalam ayat ini, ya, kunu ansarullah kama qala Isa bin Maryam lil hawariyin. Sebagaimana Isa, ya, terhadap orang-orang yang sudah cukup, ya. Ya, kita cukupkan sekian, ya. Jadi mari kita menjadi penolong-penolong agama Allah, karena ini adalah perintah al aslu fil amri lil wujub ila madalat dalilu ala khilafi. Setiap perintah itu adalah kewajiban, ya, yang harus kita laksanakan. Seberapa mampu kita, ya, kita menjadi penolong Allah, dan yakinlah Allah akan memberikan mengampuni segala dosa kita dan akan memberikan tempat kembali yang seindah-indahnya dan kemenangan dalam waktu yang singkat. Ya, karena itu maka ini ayat-ayat Allah inilah, karena itu Rasulullah senantiasa memberikan bebungah, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang senantiasa mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya kepada orang lain. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Nasrun minna wa fathun qarib wa basyiril mukminin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.